Shalom orang-orang kudus yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Hari ini kita masih ada di dalam seri pengajaran realitas di dalam Kristus. Nah, di dalam pembelajaran ini saudara, kita akan menyatakan iman pengakuan kita. Siapakah kita di dalam Kristus Yesus? Nah, saudara, sebagai orang-orang percaya, kita sekarang hidup di dalam hukum spiritual. Hukum spiritual itu menyatakan kepada kita bahwa pengakuan yang ada di dalam mulut kita, apa yang keluar dari dalam mulut kita, itu akan memerintah dan menguasai seluruh kehidupan kita. Apa yang kita peroleh saat ini, saudara, itu kita dapatkan berdasarkan dari apa yang sudah kita perkatakan di hari-hari yang lalu. Nah, saudara, setiap pengakuan mulut kita, apakah itu perkataan yang positif ataukah itu perkataan yang negatif, itu akan menentukan perjalanan hidup kita. Karena Alkitab berbicara dengan jelas bahwa hidup dan mati itu dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Nah, di dalam kitab Yakobus itu kita melihat tentang kuasa lidah. Lidah kita ini, saudara, seperti sebuah kemudi yang kecil, tapi dia bisa mengendalikan seluruh kapal yang besar itu. Dikatakan juga lidah kita ini sama seperti dengan kekang yang dipasang pada seekor kuda. Nah, kalau kekang itu dipasang pada mulut kuda itu, saudara, itu bisa mengendalikan kuda yang liar sekalipun. Lalu dikatakan juga bahwa lidah kita ini seperti api. Dia kecil, api itu kecil tapi bisa membakar sebuah hutan. Nah, demikianlah saudara, pengakuan iman kita itu akan menjadikan kehidupan kita bagaimana, apa yang kita peroleh, dan masa depan yang bagaimana yang akan kita hadapi. Jadi saya mengajarkan hal ini supaya kita semua mengerti dan kita semua mulai mengubah setiap perkataan kita menjadi seperti apa yang Kristus perkatakan tentang kita. Sebab hidup kita saat ini, saudara, itu ada di dalam Kristus. Bukan lagi kita berada di dalam Adam. Adam adalah manusia yang mencelakakan. Adam itu hidup di dalam kelemahan. Tetapi Kristus itu hidup di dalam kemenangan. Amin, saudara. Nah, pengakuan iman kita itu adalah cara bagi kita untuk mengekspresikan kepercayaan itu sendiri. Amin, saudara. Pengakuan iman itulah yang nanti akan menegaskan seluruh apa yang kita percayai, menyaksikan apa yang kita ketahui tentang Yesus Kristus. Kita mau menyatakan kebenaran yang kita anut selama ini. Haleluya. Nah, saudara, bagaimana kehidupan Anda saat ini? Apa yang Anda lalui, itu semua adalah produk dari apa yang kita percayai. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita perkatakan dari dalam mulut kita ini. Amin, saudara. Kalau hari ini hidupmu belum memasuki kemenangan, belum mencapai garis akhir, belum mencapai apa yang Allah tentukan di dalam hidupmu sesuai dengan apa yang diperkatakan di dalam firman Allah, mari saudara, kita mulai mengubah perkataan kita. Kita belajar terlebih dahulu apa yang harus kita lakukan dan apa kuasa daripada seluruh perkataan yang kita ucapkan ini. Amin, saudara. Haleluya. Nah, mari saudara, hari ini kita akan mempelajari tentang kuasa perkataan itu sendiri. Di dalam sesi ini kita akan mempelajari bahwa kuasa perkataan itu adalah pintu menuju alam supranatural. Dan ini juga merupakan kunci memasuki pertandingan iman kita. Lalu kita juga melihat kuasa perkataan ini adalah kunci mengatasi sakit penyakit, masalah keuangan, tekanan-tekanan kehidupan, dan masalah-masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Mari kita lihat saudara tentang pentingnya sebuah perkataan. Saudara, apapun yang kita percayai di dalam hati kita, baik itu hal-hal yang positif, hal-hal yang negatif, lalu kita perkatakan dengan lidah kita, ini akan menentukan apa yang akan kita miliki di dalam kehidupan kita ini. Kata-kata itu sangat penting, bahkan melebihi dari apa yang bisa kita sadari, saudara. Kadang-kadang kita hanya sekedar berkata-kata, kalau kita lagi marah, kita lampiaskan segala kemarahan kita dengan perkataan-perkataan yang sangat menyakitkan, perkataan yang menjatuhkan, perkataan yang bahkan bisa membunuh orang, saudara. Dan ternyata perkataan itu lebih tajam daripada sebuah pisau. Coba saudara, kalau ada perkelahian di dalam pernikahan ya, suami istri.
Nah, biasanya itu terjadi saling melontarkan perkataan. Dan perkataan daripada suami yang biasanya tidak banyak, tapi ada perkataan-perkataan yang keluar dari mulut suami itu yang sekalipun pendek, singkat, saudara, tapi itu bisa nancep di hati istrinya. Nah, ini kuasa daripada perkataan itu sendiri. Dan ternyata perkataan itu tinggal sangat lama di hati seorang wanita. Karena wanita sangat pandai, saudara, di dalam menyimpan perkataan. Amin, saudara. Nah, Yesus memberikan penekanan yang kuat tentang pentingnya kata-kata yang kita ucapkan. Dalam Matius 12 ayat ke-36 sampai ke-37. Yesus berkata, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Nah, kita melihat di sini ini Yesus sendiri yang memperkatakannya, saudara. Jadi di sini kita melihat ada perkataan yang sia-sia. Nah, perkataan sia-sia yang diucapkan orang itu Yesus bilang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Wah, saudara, artinya apa yang keluar dari mulut kita? Kalau itu menjadi perkataan yang sia-sia, yang tidak mengandung arti, bahkan itu bisa membunuh orang lain, itu kita harus mempertanggungjawabkannya, saudara. Karena ucapan kita inilah yang akan menentukan apakah kita ini akan dibenarkan atau kita akan dihukum. Nah, dalam bahasa Ibrani, perkataan sia-sia ini diterjemahkan sebagai tidak aktif, tidak berbuah, tidak efektif, tidak berharga, tidak mempunyai kuasa, bahkan mandul. Artinya perkataan itu tidak membuat kehidupan sama sekali. Tidak membawa apapun juga, tidak membawa makna, tidak membawa arti, tidak memberikan kehidupan sama sekali. Inilah kata sia-sia yang dimaksudkan di dalam Matius 12 ini. Nah, saudara, kata-kata itu dapat bekerja bagi kita atau bisa menentang kita. Kata-kata itu bisa membawa kehidupan atau kematian. Kata-kata itu bisa membawa berkat atau bisa membawa kutuk bagi kita. Dia bisa membangun, dia bisa juga meruntuhkan. Dia bisa menyebabkan kita berhasil atau kita bisa gagal. Perkataan juga itu bisa membuat kita menjadi hidup di dalam kesehatan yang baik atau bisa menyebabkan kita memiliki banyak sakit penyakit. Saudara, seringkali saya melihat orang-orang yang misalnya sakit kepala, lalu dia mengatakan bahwa iya, saya memang pengidap sakit kepala. Saya sudah punya migrain ini selama bertahun-tahun, bahkan sejak saya masih muda. Saudara, pengakuan iman inilah yang membuat penyakit migrain itu senang tinggal di dalam tubuh Anda. Dia nggak mau keluar karena sudah dikatakan sudah bertahun-tahun ada di dalam tubuh saya. Saudara, saya bukan mengatakan bahwa saya ini ingin mengingkari kenyataan hidup. Tapi justru, saudara, perkataan imanmu itu akan menentukan apakah penyakit-penyakit yang ada di dalam tubuhmu itu akan tinggal tetap selama-lamanya dari muda sampai tua, ataukah dia akan meninggalkan dirimu. Perkataanmu itu penting. Kalau engkau senantiasa mengatakan bahwa saya memang gak pernah berhasil, saya selalu gagal mengerjakan apa saja, maka itulah yang akan terjadi di dalam kehidupan. Amin, saudara. Haleluya. Pernahkah Anda mendengar orang tua itu kalau ngomelin anaknya, memang kamu anak yang gak berguna, engkau adalah anak yang nakal, engkau anak yang jahat. Nah, saudara, karena perkataan itu, nanti kelak anaknya sudah dewasa, dia akan merasa bahwa dirinya itu gak berguna. Pekerjaan apa saja yang dia lakukan, itu selalu gagal. Memang ada anak-anak yang berhasil, karena anak ini melawan apa yang diperkatakan oleh orang tuanya. Dia tidak mau menerima. Tapi pada umumnya, apa yang diucapkan oleh orang tua kepada anak-anaknya, itu biasanya akan tinggal dan menjadi kutuk bagi anak itu atau menjadi berkat. Kalau anak dari kecil diperkatakan, oh engkau adalah anak yang paling hebat, anak mama yang paling hebat, anak papa yang luar biasa, maka anak itu akan bertumbuh menjadi seperti apa yang diperkatakan oleh orang tuanya. Amsal 16 ayat 24 itu berkata, perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Saudara, perkataan ini
Ini akan membuat hidup kita itu sehat atau tidak. Perkataan yang menyenangkan itu menjadi seperti sarang madu. Dia manis. Dia tinggal di dalam hati kita dan itu menyembuhkan seluruh sakit penyakit kita. Dikatakan obat bagi tulang-tulang, saudara. Dia menjadi obat. Apa yang menjadi obat? Perkataan yang menyenangkan. Amin, saudara. Coba kalau Anda pergi ke dokter. Lalu dokter bilang, oh, penyakitmu ini tidak dapat disembuhkan. Engkau hanya punya hidup 3 bulan lagi. Kira-kira apa yang Anda rasakan? Sebaliknya, kalau dokter itu memberikan perkataan yang membangkitkan semangat, misalnya dia bilang, kalau menurut diagnosa saya, penyakit Anda ini memang agak sulit untuk disembuhkan. Tapi kalau Anda minum obat-obatan yang nanti akan saya berikan, kemungkinan besar Anda akan sembuh. Nah, kira-kira perkataan ini membawa pengharapan nggak, saudara? Pasti membawa sedikit pengharapan di dalam hati kita, ya. Kita akan mulai timbul sedikit semangat, sedikit gairah, saudara. Amin. Nah, bagaimana kehidupan kita saat ini, saudara? Kehidupanmu saat ini itu merupakan hasil dari kata-kata yang kau ucapkan di hari kemarin, di tahun yang lalu, bahkan di masa mudamu. Engkau tidak akan bisa memperoleh lebih daripada apa yang kau ucapkan dari dalam mulutmu. Karena perkataanmu itulah yang akan membatasi, yang akan memberikan pagar di sekeliling hidupmu. Amin, saudara. Lihat ini, apa yang Paulus perkatakan ketika menjelang hari kematiannya. Saudara, saya sangat kagum dengan Paulus. Dia orang yang begitu gigih di dalam melayani Tuhan. Sampai dia bisa tahu kapan dia akan mengakhiri kehidupannya. Dari mana dia bisa mengetahuinya, saudara? Dari bagaimana dia berjalan begitu dekat dengan Tuhan dan dia bisa mengerti tentang iman dan tentang kuasa perkataan. Nah, menjelang hari kematiannya, Paulus itu berkata, saat kematianku sudah dekat, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, aku telah memelihara iman. Nah, apa yang Paulus katakan di dalam ayat ini, saudara? Dia mengatakannya ketika dia itu masih hidup. Dia belum lagi mencapai garis akhir, tapi dia sudah mendeklarasikan melalui perkataannya bahwa aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, aku telah memelihara iman. Jadi sebelum dia mengakhirinya, dia sudah memperkatakannya terlebih dahulu. Karena dia tidak mau, saudara, hidupnya itu hanya setengah jalan. Dia mau mengakhirinya dengan baik. Dan itulah yang terjadi. Kita melihat seluruh pekerjaan Rasul Paulus. Bahwa dia menyelesaikan seluruh pertandingan imannya itu sampai kepada garis akhir. Penuh dengan kemenangan, saudara. Dan dia mengatakan hal ini bukan sebagai kebanggaan. Tapi dia sedang menyatakan imannya melalui perkataannya. Dia memagari seluruh kehidupannya dengan apa yang dia percayai melalui perkataannya. Paulus mengerti betul, saudara, pentingnya untuk menyatakan imannya melalui perkataan itu. Amin, saudara. Kalau kita kembali kepada firman Allah, itu kita bisa melihat dalam kitab Amsal yang banyak menyatakan tentang pentingnya perkataan. Misalnya, saudara, di dalam Amsal 21 ayat 23. Dalam ayat ini dikatakan, siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Saudara, bagaimana kita menjaga mulut kita ini? Bagaimana kita menjaga lidah kita ini? Cara kita menjaga mulut dan lidah kita, itu adalah cara bagaimana kita memelihara diri kita daripada kesukaran. Lidah kita ini sering mendatangkan kesulitan, kesukaran di dalam kehidupan kita sendiri. Kita sering memperkatakan hari depan yang jelek, saudara. Kita melihat keadaan di dunia ini, lalu kita memperkatakan bagaimana nanti kita hidup ke depan. Bagaimana dengan anak cucu kita. Saudara, Tuhan memelihara kehidupan Abraham, Ishak, dan Yakub. 3 keturunan tidak pernah mengalami kekurangan apapun juga. Semuanya itu bukan karena Adam itu hidup dalam 3 keturunan itu dan dia bisa memelihara keturunannya dengan baik. Bukan, saudara. Tapi karena
Abraham memiliki iman kepada Tuhan dan dia menjaga keturunannya, anak cucunya, bukan dengan hartanya, tapi dengan iman kepercayaannya dan melalui perkataan Abraham sendiri. Ketika dia mendengar Tuhan memperkatakan sesuatu, dia menyimpan di dalam hatinya, dia merenungkannya, dia mempercayainya, lalu itulah yang dia perkatakan, saudara. Abraham bertumbuh di dalam iman kepercayaannya kepada Tuhan, dan dia memperkatakan semuanya itu sepanjang kehidupannya. Demikian juga dengan Rasul Paulus. Dia mencapai garis akhir, saudara, melalui apa yang dia percayai di dalam hatinya, dan itu keluar semuanya di dalam mulutnya. Kita akan melihat di dalam ayat-ayat yang akan kita pelajari nanti. Amin, saudara. Nah, orang itu dipuaskan oleh buah yang baik yang dihasilkan oleh bibirnya. Amsal 12 ayat ke-14. Setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena buah perkataannya. Demikianlah, saudara, kita ini dapat dikenyangkan melalui buah perkataan yang baik yang keluar dari dalam mulut kita. Kalau buah perkataan kita itu mengandung kebencian, pertentangan, tidak percaya, khawatir, maka buah itulah yang akan kita tuai, yaitu buah kematian, buah yang busuk, buah yang bau, saudara, buah yang penuh dengan kutuk. Amin, saudara. Perkataan negatif dan kegagalan itu akan menawan kita dari segala berkat yang sudah Allah persiapkan bagi kita. Akan mencegah kita untuk memperoleh kemenangan. Akan menarik kita, saudara, untuk mencapai garis akhir. Ayat-ayat yang baru saja kita lihat, saudara, itu merupakan prinsip dasar Alkitabiah tentang perkataan. Amin, saudara. Kata-kata yang mengandung kebenaran, dipenuhi dengan cinta, dipenuhi dengan iman, itu bisa menghasilkan sebuah atmosfer yang menyenangkan, saudara. Akan menghasilkan sebuah energi yang bisa membangun kehidupan kita, baik di dalam rumah kita, di dalam tempat pekerjaan kita, di dalam gereja kita, di dalam komunitas kita, di dalam pelayanan kita, di sekeliling kita ini, saudara. Itu akan membawa kasih karunia bagi semua orang yang mendengarnya. Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Nah, di dalam ayat ini, saudara, ada dua macam perkataan, yaitu perkataan yang kotor dan perkataan yang baik. Perkataan yang baik ini, saudara, ini bisa membangun dan bisa memberikan kasih karunia kepada mereka yang mendengarnya. Bisa membawa kebaikan, bisa membawa pemulihan, bisa membawa kekuatan, bisa membawa penghiburan. Saudara, saya kalau konseling sama orang, itu saya memilih perkataan saya. Saya nggak mengatakan perkataan itu secara sembarangan. Karena menurut Efesus ini, perkataan kita itu bisa membawa kasih karunia, bisa membawa dampak bagi orang yang sedang konseling dengan saya itu. Apakah akan membawa dampak yang membangun, membawa dampak yang menguatkan dia, atau malah akan membuat dia semakin takut, semakin lemah, semakin khawatir, semakin emosi, saudara. Jadi kita harus memilih perkataan kita, yaitu perkataan yang baik, bukan perkataan yang kotor, bukan perkataan yang busuk, bukan perkataan yang membawa kematian. Amin, saudara. Perkataan kita dapat memberkati diri kita sendiri dan juga bisa memberkati orang lain. Berkat itu, saudara, bukan berarti Anda membawa makanan yang banyak buat orang itu. Itu boleh-boleh saja kalau Anda mau lakukan. Tapi yang terutama, saudara, apa yang keluar dari dalam mulut kita. Karena itu akan tertanam di dalam hati orang yang mendengarkannya. Perkataan apa yang kau ucapkan di dalam rumahmu? Apa yang kau ucapkan di dalam pekerjaanmu? Apa yang kau ucapkan di dalam komunitasmu? Anak-anak di dalam rumah kita itu akan dipengaruhi, saudara, dengan kata-kata yang kita ucapkan. Kalau di dalam sebuah rumah itu yang dikeluarkan itu perkataan-perkataan kutuk, perkataan-perkataan yang membawa kematian, saudara, anak-anak kita akan tumbuh besar menjadi seperti itu.
Kalau kita sering menceritakan tentang hal-hal yang terjadi di dunia ini dalam sisi yang negatif, maka anak-anak kita akan bertumbuh dengan rasa takut menghadapi dunia ini. Amin, saudara. Nah, mari saudara, tentukan apa yang mau kita ucapkan setiap hari. Perkataan yang kita ucapkan setiap hari itu akan melokalisir sampai sejauh mana kehidupan iman kita, kehidupan rohani kita. Apakah kita ini orang yang berjalan bersama dengan Tuhan secara dekat ataukah tidak? Saudara, kalau kita hidup dekat dengan Tuhan, maka perkataan yang keluar dari mulut kita itu adalah firman Allah. Perkataan yang membangun, perkataan yang membawa kekuatan, perkataan yang membawa jalan keluar. Amin, saudara. Perkataan kita juga akan menceritakan sejauh mana kita telah bertumbuh secara rohani. Apa yang kita lakukan untuk menghidupi kehidupan rohani kita sehari-hari, itu akan keluar dari mulut kita, saudara. Anda bisa melihat hal ini di dalam kehidupan siapa saja. Baik teman-teman Anda segereja, teman-teman Anda di kantor, teman-teman Anda di dalam pelayanan. Bahkan saudara, kita bisa melihatnya di dalam kehidupan orang-orang asing yang kita jumpai setiap hari di dalam kehidupan kita. Apa kata-kata yang keluar dari mulutnya? Kadang-kadang saudara, kita mendengar orang mengucapkan perkataan yang salah, perkataan yang melumpuhkan. Lalu orang itu berkata, oh sorry, maksudnya perkataan ini bukan untuk kamu. Tapi saudara, karena dia sudah mengucapkannya, kita bisa melokalisir orang seperti apa yang sedang berbicara dengan kita. Amin, saudara. Iman itu dimulai dari hati. Apa yang kita percayai. Kalau kita mempercayai perkataan Allah, maka itulah yang akan keluar dari mulut kita. Nah, ini harus kita ucapkan secara berulang-ulang. Karena saya sudah mengatakannya, saudara, bahwa kalau kita tidak mengucapkan perkataan Allah berulang-ulang, maka kebenaran yang kita anut itu bisa terlepas, bisa terlupakan oleh kita. Amin, saudara. Matius 12 ayat 34 sampai 35. Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaan yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Nah, kita bisa melihat di sini, saudara, hubungan antara mulut dan hati. Artinya, apa yang keluar dari mulutmu itu keluar dari apa yang ada di dalam hatimu. Dan apa yang ada di dalam hatimu itu adalah apa yang engkau percayai. Dan ada dua macam perbendaharaan di dalam hati kita, yaitu perbendaharaan yang baik dan perbendaharaan yang jahat. Apa yang kau simpan di sana itu akan menjadi sebuah perbendaharaan, akan tersimpan, akan terkunci di sana. Dan pada suatu hari itu akan keluar melalui ucapanmu. Amin, saudara. Mari kita melihat kuasa perkataan, pintu menuju alam supranatural. Yohanes 6 ayat 63 berkata, Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Perhatikan, saudara. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Perkataan siapa di sini, saudara? Perkataan Tuhan. Perkataan yang Tuhan perkatakan kepada kita, itu semuanya adalah roh dan hidup. Satu atau lain alasan, kalau kita membaca firman, itu sepertinya saudara kita sedang memasuki satu dimensi di mana kita akan memperoleh sebuah kehidupan. Perkataan Allah itu bisa membawa dampak yang sangat luar biasa di dalam kehidupan kita. Apakah dia akan melepaskan kita dari segala macam permasalahan yang sedang mengunci hidup kita? Ataukah itu bisa membawa kesembuhan bagi segala sakit penyakit kita? Bahkan saudara, itu bisa membawa segala hal yang nampaknya sudah tidak ada harapan, nampaknya sudah mengalami kematian. Tetapi dengan perkataan Allah itu akan membangkitkan perkara-perkara yang sudah mati itu. Saya pernah mengalami satu peristiwa di mana saya itu terkunci di dalam satu masalah yang sepertinya tidak ada jalan keluar.
Saya begitu tertekan, saya begitu khawatir, saya rasanya sudah cepat-cepat ingin menyelesaikan perkara itu. Tapi tidak ada titik-titik terang. Lalu suatu hari Tuhan memperlihatkan kepada saya kisah bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Kita tahu Musa menuntun bangsa ini keluar, saudara, melewati padang gurun, lalu mereka harus menyeberang Laut Merah. Nah, pada waktu itu mereka sudah sangat terjepit. Di belakang itu orang-orang Mesir dan di depan itu Laut Merah. Mereka tidak punya jalan keluar sama sekali. Keadaan saya pada waktu itu seperti itu, saudara. Di belakang sepertinya musuh itu mengejar-ngejar saya, sedangkan ke depan saya tidak melihat adanya jalan keluar. Lalu seperti yang kita lihat dalam peristiwa Musa membawa bangsa Israel keluar, itu Tuhan memperlihatkan kepada dia apa yang harus dia lakukan. Yaitu dia harus menggunakan tongkatnya dan menunjukkan tongkat itu, memukul tongkat itu kepada air, maka air itu akan terbelah dan bangsa itu bisa keluar. Dan pada waktu Tuhan memperlihatkan hal itu kepada saya tahu, saudara, bahwa saya harus memiliki iman terlebih dahulu. Lalu saya mulai memperkatakan, Laut Merah, jalan buntu, engkau harus terbuka saat ini juga. Tuhan, terima kasih, aku mempercayai bahwa mujizat masih akan terjadi. Engkau dapat membelah Laut Merah ini bagiku, Tuhan. Aku menggunakan tongkat yang ada di dalam tanganku ini untuk membelah Laut Merah. Apakah tongkat itu, saudara? Perkataan saya. Waktu Tuhan memperlihatkan hal itu semangat saya itu bangkit, iman saya menjadi bangkit kembali. Nah, itulah kuatnya sebuah perkataan yang diucapkan oleh Allah. Saudara, perkataan yang dikatakan oleh Tuhan itu adalah perkataan roh dan hidup. Perkataan firman yang lahir dari roh iman, yang lahir di dalam iman kita, saudara, itu kalau kita perkatakan secara konsisten, terus menerus, itu merupakan pintu menuju alam supranatural. Ini berlaku di dalam setiap area kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara, sangat penting untuk mempelajari dan mendengar firman Allah. Baik itu kita membaca sendiri dari Alkitab, atau pada waktu firman itu diberitakan. Saudara, karena saya mendengar firman itu, Tuhan menunjukkannya kepada saya. Lalu saya mulai memperkatakannya, saya memasuki alam supranatural. Saya mulai mempercayai Allah, saya mulai melihat ada jalan yang terbuka, saya melihat satu mujizat, saya melihat ada Laut Merah yang terbelah, saudara. Akhirnya, masalah saya itu selesai, penuh dengan kemenangan. Haleluya. Nah, saudara, kita dapat menggunakan firman Allah bagi diri kita sendiri maupun untuk orang-orang lain yang kita layani. Mungkin kita mau mendoakan orang lain. Bagaimana caranya? Kita masuk dulu, saudara, di dalam kebenaran firman Allah. Kita harus bertanya kepada Tuhan, firman yang mana yang bisa kita pakai di dalam situasi yang kita hadapi. Lalu kita bisa mulai mendoakannya. Misalnya ada orang yang sakit. Kalau orang yang sakit, Anda tidak mendoakan berkat, tapi Anda mendoakan tentang kesembuhan. Nah, dengan ayat itu, saudara, yang kita pakai untuk berdoa, kita mendoakan ayat itu secara langsung kita ini sedang memasuki alam supranatural. Kita sedang membuka jalan buat orang itu untuk disembuhkan. Baik diri Anda sendiri maupun untuk orang lain yang sedang Anda gumuli. Amin, saudara. Firman Allah adalah kuasa untuk menuju alam supranatural. Ketika kita perkatakan, ketika kita ucapkan, ketika kita doakan. Firman Allah adalah perkataan kehidupan. Dia bisa membawa energi sorgawi untuk turun di dalam kehidupan kita dan sekeliling kita. Apa saja yang sedang kita alami, saudara. Amin. Saudara, perkataan itu sangat penting. Membawa kita masuk di dalam alam supranatural itu. Bagian kita adalah percaya dan perkatakan. Percaya dan doakan. Dan bagian Allah adalah memenuhi apa yang kita perkatakan, apa yang kita doakan. Kalau perkataan kita itu tidak bisa menembus sorga, saudara, itu artinya Anda harus mengubah perkataan itu. Amin. Perkataan yang bisa menembus sorga itu adalah perkataan Allah sendiri. Ada banyak
di dalam perkataan Allah ini saudara, yang bisa menyembuhkan, bisa menolong, bisa membawa jalan keluar, bisa memenuhi segala kebutuhan kita. Mazmur 147 ayat ke-15. Ia menyampaikan perintahnya ke bumi, dengan segera firman-Nya berlari. Inilah saudara, kuasa perkataan yang kita sampaikan, kita ucapkan, itu menembus sorga, lalu Allah membawa kembali perkataan itu turun ke bumi untuk melakukan apa yang Dia tetapkan di dalam firman-Nya itu. Wah, luar biasa saudara. Inilah kuasa daripada perkataan kita melalui firman yang kita percayai. Kita tidak perlu melihat kita itu disembuhkan terlebih dahulu saudara. Kita tidak perlu melihat berkat-berkat itu sudah datang semuanya. Tapi apa yang perlu kita lakukan yang pertama kali adalah mempercayai perkataan Allah, mengimaninya, lalu memperkatakannya. Ucapkan dari bibir mulutmu. Maka pada saat itulah sesungguhnya surga sedang bekerja untuk membuat apa yang kau perkatakan itu terjadi di dalam kehidupanmu. Saudara, ketika Tuhan memanggil saya untuk membuka sekolah Alkitab keliling, artinya saya pergi mengajar ke desa-desa, ke mana saja yang Tuhan tunjuk untuk saya pergi. Saya itu membutuhkan cukup banyak dana. Karena saya harus membeli tiket pesawat. Dan kalau saya mengirim pengajar-pengajar dari luar negeri, itu saya harus mengirim 2 orang. Karena satu pengkhotbahnya, satu yang menerjemahkannya. Lalu saya harus membayar biaya makan mereka, saya harus membayar hotel mereka, dan saya harus memberikan persembahan kasih. Semuanya ini membutuhkan dana yang sangat besar. Setiap kali saya pergi ke satu tempat, itu biayanya kira-kira bisa sampai 4-5 juta. Nah kalau saya mengajar kira-kira selama 2 tahun, itu biayanya puluhan juta saudara. Dan saya nggak punya uang sebanyak itu. Tetapi apa yang saya lakukan? Saya memperkatakan firman Allah. Saya katakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Berkat-berkat akan berdatangan, berkat-berkat akan memenuhi rekeningku, berkat-berkat akan cukup sampai aku selesai mengajar di tempat ini. Saudara, pada waktu itu, saya mempunyai satu komunitas di mana teman-teman saya ini adalah orang-orang yang suka memberi. Waktu saya share tentang visi yang Tuhan berikan ini, mereka memberikan persembahan yang cukup luar biasa buat saya. Di hari ulang tahun saya, mereka itu memberi dalam bentuk uang. Dan terkumpul uang sebanyak 30 juta. Dan waktu saya hitung, uang ini cukup untuk 6 bulan. 6 bulan saudara. Sedangkan program saya itu 2 tahun sampai 3 tahun. Tapi saya bilang sama Tuhan, oke Tuhan, saya akan mulai dengan uang yang ada pada saya ini. 6 bulan, oke 6 bulan. Tapi kalau Engkau yang memulainya Tuhan, Engkau pasti akan menyelesaikannya. Lalu saya perkatakan lagi, aku mempercayai hatimu Tuhan. Aku mempercayai kasih setiamu. Aku mempercayai janji-janjimu. Aku mempercayai hikmatmu. Aku tahu Tuhan, pikiranmu, jalan-jalanmu itu lebih tinggi daripada pikiranku dan jalan-jalanku. Aku hidup oleh karena iman, bukan karena penglihatan. Saya mulai mempercayai Tuhan. Saudara, saya bisa menyelesaikan sekolah Alkitab keliling saya selama 3 tahun dan saya tidak pernah kehabisan dana. Bahkan saudara, sampai hari ini saya masih mempunyai sisa dana untuk bisa saya pakai buat memasuki pelayanan-pelayanan yang berikutnya. Inilah kekuatan daripada perkataan kita. Dari apa yang saya percayai, saya ucapkan, saya doakan, dan itulah yang membuka tingkap-tingkap langit untuk mencurahkan berkat-berkatnya di dalam apa yang Tuhan ingin saya lakukan. Amin saudara. Mazmur 89. Engkau tidak akan menjauhkan kasih setiamu daripadaku. Engkau tidak akan berlaku curang dalam hal kesetiaanmu. Engkau tidak akan melanggar perjanjianmu. Apa yang keluar dari bibirmu tidak akan kau ubah. Engkau bersumpah demi kekudusanmu, tentulah engkau tidak akan berbohong kepada langit. Perkataan ini saya ucapkan, saya ubah menjadi miliknya saya saudara.
Seperti itulah Anda harus belajar mengucapkan perkataan Allah. Buat saudara, sepertinya firman itu adalah untuk Anda sendiri. Ubah kata-kata itu. Ya, saya mengubahnya menjadi engkau tidak akan berbohong kepada Lani. Tuhan gak akan berbohong kepada saya, saudara. Jadi, apa yang menjadi kebutuhan saya pada waktu itu? Saya mengucapkan Mazmur 89 ini dengan iman kepercayaan saya, saudara. Bilangan 6 berkata, Tuhan memberkatiku dan melindungiku. Tuhan menyinariku dengan wajahnya, memberiku kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadaku dan memberiku damai sejahtera. Itu yang harus kita perkatakan setiap hari, saudara. Perkataan iman yang kita ucapkan itu akan membuka pintu menuju alam supranatural. Amin, saudara. Mari kita mulai pada hari ini untuk mengubah setiap perkataan kita menjadi perkataan yang membawa kehidupan di dalam kehidupan kita saat ini. Amin, saudara. Haleluya. Nah, saudara, saya akan berhenti di sini dan kita akan melanjutkan poin-poin yang berikutnya dalam video yang berikutnya. Tapi mari sebelum kita menutup pelajaran ini, saya ingin mengajak Anda untuk membuat iman pengakuan kita tentang siapa kita di dalam Kristus. Mari katakan bersama-sama dengan saya. Aku adalah ciptaan baru. Aku adalah anak Allah. Aku adalah putra Allah. Aku berubah oleh pembaharuan pikiranku. Aku telah diampuni. Aku telah ditebus dari tangan musuh. Aku telah diselamatkan oleh kasih karunia melalui iman. Aku dibenarkan karena iman. Aku dikuduskan. Dan aku dipimpin oleh Roh Allah. Amin, saudara. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.